Nah, pertama ini. Tuhan Allah Abraham dan Ishak mengantar dan menjemput Yakub. Loh, kok mengantar dan menjemput Yakub? Apa maksudnya? Nah, kita baca. Ya, ini ayat yang pertama. Ini memang tadi Kopiter bilang ya, tiba-tiba malaikat Allah tuh ada. Ini ayat pertama aja sudah memberikan kisah yang, loh, kok ini tiba-tiba malaikat Allah muncul gitu ya. Yakub melanjutkan perjalanan, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Dan bertemunya ini bukan kayak papasan gitu ya. Bukan kayak papasan, bukan kayak tanpa disengaja. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. Beberapa malaikat datang menemui dia. Jadi malaikat-malaikat Allah ini aktif untuk datang menemui Yakub. Gitu ya. Nah, tapi ini tiba-tiba juga konteksnya. Tapi apakah setiba-tiba itu? Jawabannya tidak. Ya, jadi apakah setiba-tiba itu? Walaupun cukup tiba-tiba tapi tidak sungguh-sungguh tiba-tiba. Gitu ya. Ketiba-tibaan ini punya alasan. Nah, pelan-pelan kita akan bahas. Nah, pertanyaan malaikat ini apa? Itu dulu ya. Malaikat ini apa? Ada yang menafsirkan bahwa ini itu penjaga Kanaan dan Mesopotamia. Khususnya kalau di sini disajikan ya. Dibaca Daniel 12 ayat 1, Kisah Rasul 16 ayat 9, itu menunjukkan ada malaikat penjaga provinsi-provinsi tertentu. Jadi para malaikat menjaga provinsi-provinsi yang berbeda. Jawa Barat ada penjaga malaikatnya sendiri, Jawa Timur ada penjaga malaikatnya sendiri, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, tapi bukan sesuatu yang pasti ya, ini opini teologi. Jadi kemungkinan besar malaikat di sini tuh malaikat penjaga Kanaan. Malaikat perbatasan antara Kanaan dan Mesopotamia. Dan ada pendapat lain bahwa malaikat di sini adalah Mikael. Gitu ya, sebagai pelindung Kanaan. Gitu ya, ada pendapat itu. Nah, lalu apa maknanya? Gitu. Kenapa kok Yakub bertemu dengan malaikat? Nah, ini berhubungan dengan pertemuannya dia dengan Esau. Gitu ya. Dia tahu masalahnya dengan Laban selesai, begitu rasa takut akan Laban memudar, masalah dengan Laban selesai. Nah, pas dia mau masuk Kanaan, ada masalah baru. Yaitu apa? Esau. Dan di sini Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, Tuhan yang Maha Pengasih ingin memberikan keberanian kepada orang baik itu, kepada Yakub, dan mengusir semua ketakutannya. Jadi Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan begini, lihat, Yakub memang sudah takut dengan Esau dari awal. Sudah ada ketakutan. Tapi dengan malaikat Tuhan yang dia temui pertama kali dalam perjalanannya, at least itu bisa membantu membuat Yakub berani. Nah, ini maknanya. Dan ternyata yang Yakub temui itu bukan malaikat biasa. Bala tentara Allah. Bala tentara Allah. Dan kemungkinan ini berhubungan dengan 400 orang itu. 400 orang kiriman Esau. Jadi ini bukan malaikat biasa, bala tentara Allah. Mahanaim ini artinya memang bisa bala tentara Allah, bisa perkemahan Allah. Itu Mahanaim itu memang punya dua arti. Bisa juga Mahanaim artinya dua perkemahan. Jadi memang ada beberapa arti sebenarnya. Bisa bala tentara Allah, bisa perkemahan Allah, atau bisa dua perkemahan. Ya. Nah, tapi ini menarik. Sampai di sini menarik. Ternyata kalau kita baca, Yakub kan ngasih nama nih. Wah, ini bala tentara Allah. Maka tempatnya dinamai Mahanaim. Ternyata ungkapan Yakub ini senada dengan Kejadian 28 ayat 11 sampai 17. Kalau di sini Yakub bilang ini perkemahan Allah, ini bala tentara Allah. Itu senada dengan perkataan Yakub
di Kejadian 28. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Maka dinamai Betel, tempat itu. Ini dinamai Mahanaim. Tempat itu dinamai Betel. Gitu ya. Artinya apa? Ini. Untuk menunjukkan bahwa Yakub sekali lagi kembali ke tanah yang sangat khusus diberkati oleh hadirat Tuhan. Jadi gini maksudnya. Waktu Yakub mau pergi ke Mesopotamia, dia ketemu dengan malaikat Allah. Dan Yakub saat kembali dari Mesopotamia ke Kanaan, dia bertemu juga dengan malaikat Allah. Ya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi, pelan-pelan sebentar. Saya takut terlalu cepat. Nah, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak ya Tuhan. Ya, ini pun gelar yang sama. Kalau kita baca Kejadian 28 ayat 13, Allah memperkenalkan diri pada Yakub yang sama. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak. Sama, ini gelar yang sama. Jadi Yakub di saat ini Yakub memanggil Allah yang sama ketika Yakub temui di Betel. Sebelum Yakub pergi dari Kanaan. Dan saat Yakub akan masuk Kanaan, Yakub berseru kepada Allah itu. Allah yang memperkenalkan diri di Betel. Maka sebenarnya perikop ini sangat senada dengan Kejadian 28. Ya. Yakub bertemu dengan malaikat Allah. Sama. Ini Yakub bertemu dengan malaikat Allah. Di sini katakan ini perkemahan Allah. Ya kan di Kejadian 32 ini sama, Kejadian 28 juga sama. Ya kan? Ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang sorga sama, senada. Lalu saat Yakub berdoa, Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, ya Adonai, ya Yahweh hati ya Yahweh, sama. Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Nah, jadi apa? Kejadian 32 ini, pertemuan Yakub dengan malaikat Allah itu bentuk janji Allah yang tergenapi. Yaitu apa? Aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan janji Allah ini ditunjukkan nyata di Kejadian 32. Jadi memang ini nampaknya tiba-tiba, tapi tidak sangat tiba-tiba. Gitu ya. Jadi seakan gini loh. Ini ya, ketika Yakub mau pergi dari Kanaan, Tuhan tuh nganter dia. Gitu ya. Dengan malaikat-malaikatnya. Dan ketika Yakub mau masuk Kanaan, Tuhan jemput dia. Dengan malaikat-malaikatnya. Oh, ini luar biasa. Maka saya tulis di sini, mengantar dan menyebut Yakub. Ini penyertaan Tuhan yang nyata. Jadi Tuhan mau bilang, lihat, aku menyertai engkau. Engkau mau pergi dari Kanaan, aku sertai. Malaikat aku utus. Engkau mau masuk Kanaan, aku sertai. Malaikat aku utus. Gitu. Maka Santo Efrem, orang Syria, mengatakan demikian. Setelah Yakub dan Laban berpisah satu sama lain, malaikat Allah bertemu dengan Yakub untuk memberitahukan kepadanya bahwa jika Laban tidak menaati Allah yang menampakkan diri kepadanya di malam hari, dia dan orang-orang yang bersamanya akan dihancurkan saat fajar oleh tangan para malaikat yang melindungi Yakub. Ini jadi di sini juga Tuhan memberikan jaminan. Kalau Laban main-main, Laban macam-macam, malaikatku siap hancurkan mereka. Gitu ya. Nah, dan di satu sisi juga ini, agar dia tidak takut pada Esau. Karena ada lebih banyak malaikat bersama Yakub daripada orang yang bersama Esau. Jadi malaikat ini fungsinya di sini. Ya. Malaikat Allah menemui Yakub untuk memberi jaminan bahwa Laban tidak akan menyerang Yakub
dan memberi Yakub keberanian untuk menghadapi Esau. Ini sebenarnya. Jadi ada jaminan Allah yang Allah mau katakan ke Yakub. Ini luar biasa sebenarnya. Ini makanya orang spesial sekali kok dia sampai diantar sama Allah ketika dia akan pergi ke Mesopotamia dan dia dijemput oleh Allah saat dia mau masuk tanah Kanaan. Ini menarik sekali makanya. Ini orang spesial sekali nih. Diantar dan dijemput oleh malaikat Allah. Maka lanjut. Ya. Dan hasilnya apa? Ini. Penyertaan Allah tuh hasilnya ini. Sekali-sekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku. Waktu aku menyeberang sungai Yordan. Jadi ketika Allah mengantar Yakub, Yakub cuma bawa tongkat. Dan dia tidur di atas batu bahkan dikatakan kan. Tapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ya, dua pasukan ini juga kemungkinan menjadi akar kata dari Mahanaim. Dua pasukan. Jadi ini bentuk penyertaan Allah. Maka dalam penyertaan Allah ada apa? Ada kelimpahan yang Yakub alami dalam penyertaan Allah. Itu. Ada kelimpahan yang Yakub alami dalam penyertaan Allah. Ya kan? Dan ini bukan hanya kelimpahan harta. Tapi kelimpahan pengetahuan, kelimpahan hikmat, kelimpahan iman, kelimpahan keberanian. Saat Yakub ada di Laban, imannya akan Allah bapaknya, Allah Ishak, Allah yang disegani oleh Ishak, Allah Abraham itu menguat. Pengetahuannya dalam mengembalakan, pengetahuannya dalam menghadapi orang lain itu melimpah, menguat. Dan bukan cuma itu, dia cuma modal tongkat dalam waktu 20 tahun di tempat Laban jadi dua pasukan. Jadi banyak domba, banyak keledai, banyak lembu, banyak hamba. Dan dia sudah punya 11 anak. 11 anak, 10 laki-laki, 1 perempuan. Dia sudah punya 11 anak. Iya. 12 anak ya. Maaf. 11 laki-laki, 1 perempuan. Ya kan? Dan ini bentuk penyertaan Allah. Tergambar dengan sangat luar biasa bagaimana malaikat Tuhan menyambut Yakub. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita adalah begini. Lalu bagaimana cara kita tahu apa yang kita lakukan ini dalam penyertaan Allah atau tidak? Sederhana. Ada kelimpahan. Dan saya bilang di sini tidak terbatas dalam materi. Tapi kelimpahan iman, kelimpahan pengetahuan, kelimpahan mungkin kemampuan yang bertambah, skill, kebisaan yang bertambah, kebisaan yang melimpah mungkin. Mungkin ada karakter baik yang melimpah. Itu bukti penyertaan Allah dalam hidup kita. Sebenarnya. Nah, itu bukti penyertaan Allah dalam hidup kita. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya kenapa kok ada malaikat di sini? Karena itu tadi. Karena Tuhan mau menunjukkan janjinya bahwa dia akan menyertai Yakub. Dia antar Yakub ke Mesopotamia, keluar dari Kanaan, dia jemput Yakub masuk Kanaan. Nah, dan bukan cuma itu. Ya, ada hal menarik lagi. Yaitu ini. Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak ya Tuhan. Nah, ini menarik. Gitu ya. Kalau di dalam doa-doa orang Yahudi sebenarnya sering mengucapkan ini.
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini sering sebenarnya orang-orang Yahudi mengucapkan ini. Pertanyaannya ini apa? Ini apa pertanyaannya? Kenapa orang Yahudi bilang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Sebenarnya ini menunjukkan kesinambungan iman. Jadi ketika orang Yahudi saat ini berkata, kami memberkati engkau di dalam nama Allah, Allah Abraham, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub. Ini artinya apa? Aku sedang mewarisi iman yang dipegang oleh Abraham, yang diwariskan ke Ishak, yang diwariskan ke Yakub, yang Yakub wariskan ke anak-anaknya, dan diwariskan generasi demi generasi. Itu yang dimaksud Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini ayatnya banyak. Gitu ya. Nah, dan kesinambungan ini dilanjutkan oleh Israel baru. Gitu. Jadi kesinambungan yang sama dilanjutkan oleh orang Israel baru. Siapa Israel baru? Gereja. Seperti Abraham yang mengenal Allah, demikian juga Ishak mengenal Allah yang benar. Demikian juga Yakub mengenal Allah yang benar. Demikian juga orang-orang Israel mengenal Allah yang benar. Karena apa? Kesinambungan iman, kesinambungan pengajaran dari Abraham ke Ishak, ke Yakub, ke anak-anak Yakub, dan terus. Inilah yang diwarisi oleh gereja saat ini. Itu. Seperti orang Yahudi berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu artinya ada kesinambungan pengajaran dan kesinambungan iman dari ayah mereka. Kakak mereka sampai Abraham. Gitu ya. Lah, kesinambungan yang sama dilanjutkan oleh Israel yang baru, yaitu siapa? Gereja. Seperti Yesus yang mengajar para rasul. Para rasul mengajar murid-muridnya, yaitu para bapak-bapak apostolik atau bapak-bapak rasuli. Para bapak-bapak rasuli mengajarkan para murid-muridnya, yaitu para bapak-bapak gereja. Bahkan kesinambungan pengajaran dari Yesus kepada para rasul, para bapak-bapak rasuli, yaitu murid-murid para rasul, para bapak-bapak gereja, yaitu murid-murid para bapak-bapak rasuli. Itu kesinambungan itu dilanjutkan sampai sekarang oleh gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu. Nah, sayangnya, ini sayang sekali. Orang Kristen modern tidak mengerti ini. Ini menurut saya sangat disayangkan. Orang Kristen modern tidak mengenal ini. Ini sangat disayangkan menurut saya. Sangat disayangkan sebenarnya. Dan sangat disayangkan lagi, beberapa bahkan orang Kristen modern mengatakan, ya kan bapak-bapak gereja itu manusia. Ngapain kita ikuti mereka? Loh, terus yang ngajar kamu siapa? Pendetamu siapa? Bukannya manusia juga kan begitu. Tapi pendetamu kan dia dapat dari Roh Kudus lah. Itu kan menurut saya klaim sepihak bisa. Siapapun bisa bilang saya dapat dari Roh Kudus. Gitu. Tapi kalau kita lihat pengajaran dari para bapak-bapak gereja, para bapak-bapak rasuli, ini pengajaran yang bisa dipertanggungjawabkan kesinambungannya dengan pengajaran Yesus. Gitu. Contoh, misal, kita bicara tentang Tritunggal. Di Alkitab, Bapak Ibu, teman-teman, nggak kelihatan Alkitab. Tidak ada satu kata pun mengatakan Tritunggal. Atau Trinitas, tidak ada. Sekalipun ditulis Bapa, Putra, Roh Kudus ada. Tapi kata Trinitas atau Tritunggal, tiga pribadi dalam satu hakikat, tidak ada. Secara eksplisit dikatakan begitu.
Oh, ditemui di siapa? Di para bapak-bapak gereja, para bapak-bapak rasuli. Dan ternyata pemahaman Tritunggal, mengimani Tritunggal itu diimani oleh semua bapak-bapak gereja. Maka itulah iman yang kita pegang sekarang. Walaupun di Alkitab nggak ada kata Tritunggal itu tidak ada. Tapi kenapa kita mengimani Tritunggal? Karena itu diimani oleh para bapak-bapak gereja. Misal contoh yang lain, Maria diangkat ke surga. Di Alkitab nggak ada. Kematian Maria pun nggak ada dituliskan dalam Alkitab. Tapi semua bapak-bapak gereja percaya bahwa saat Maria meninggal, tubuhnya diangkat oleh Allah ke surga. Maka ini hal yang juga harus kita imani. Gitu. Karena diimani oleh para bapak-bapak gereja. Maka kalau misal ada orang sekarang, mereka bilang, mereka klaim, wah aku dapat hikmat dari Roh Kudus. Bahwa Maria tidak diangkat ke surga. Ini jadi pertanyaan. Benar Roh Kudus atau Roh Kuda? Itu. Kalau mau tanding-tandingan kepenuhan Roh Kudus, saya lebih percaya Roh Kudus dari Bapak Gereja daripada Roh Kudus dari orang zaman sekarang. Bapak Gereja jelas terjamin kehidupannya. Ya kan, sampai matinya tetap memegang teguh imannya, tetap memegang teguh pengajaran yang rasuli. Itu jelas. Nah, ini sedikit menekankan tentang hal ini. Kalau bahkan orang Islam lebih mengenal ini, istilah tradisi sanad kalau ada yang mau cari tahu. Tradisi sanad, SANAD. Itu mereka tuh para periwayat hadis, itu kira-kira. Jadi pengajaran mereka bisa dilacak sampai ke Rasulullah sendiri, ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Islam lebih mengenal ini daripada orang Kristen modern. Itu kan sangat menyedihkan. Padahal kita punya ini yang lebih duluan daripada mereka. Gitu. Kita punya suksesi apostolik istilahnya. Kita punya ini. Jadi Yesus mengajarkan kepada para rasul mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya, itu para bapak-bapak gereja, dan itu terus nyambung sampai sekarang. Dilanjutkan oleh gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Nah, ini sedikit wawasan saja. Karena pada akhirnya begini, terlalu banyak paham. Bahkan saya berani bilang paham sesat. Saya berani bilang. Terlalu banyak paham sesat di zaman modern ini yang tidak kita ketahui, yang sangat samar-samar. Kenapa mereka bisa sesat? Karena mereka meremehkan para bapak-bapak gereja. Orang yang meremehkan para bapak-bapak gereja, artinya mereka meremehkan para rasul. Orang yang meremehkan para rasul, artinya mereka meremehkan Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu perlu diingat. Jadi dari poin ini, kita bisa belajar apa? Nah, pertama ini. Malaikat Allah menemui Yakub untuk memberi jaminan bahwa Laban tidak akan menyerang Yakub dan memberi Yakub keberanian untuk menghadapi Esau. Artinya bentuk penyertaan Allah yang nyata kepada Yakub. Dan hasilnya apa penyertaan? Ada kelimpahan yang Yakub alami. Kelimpahan bukan cuma harta bahkan. Ini banyak sekali kelimpahannya. Kelimpahan pengetahuan, kelimpahan hikmat, kelimpahan iman, kelimpahan karakter. Wah banyak. Kita sudah bahas Yakub ini banyak sekali dan keren banget. Keren sekali Yakub ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Keren sekali. Kalau yang mungkin kelewatan ya bisa nonton YouTube kami di House of Praise Bandung ya. Itu disampaikan banyak sekali. Keren banget Yakub ini. Dan kesinambungan iman Abraham, Ishak dan Yakub sebagai figur kesinambungan pengajaran Yesus kepada para rasul, para bapak-bapak rasul atau bapak-bapak apostolik, para bapak-bapak gereja, bahkan sampai sekarang yang diteruskan oleh gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, itu yang pertama.